Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulsan Podcast, Pulsaners dimanapun berada. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita di Pulsan Podcast yang kelima. Dan alhamdulillah kita masih berkumpul bersama Abuya kita tercinta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti SPD. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pulsaners. Ini seorang pengusaha karpet ya, yang ada di kota Banjarmasin. Dan juga merupakan orang terdekat dari Abuya kita, Habib Ali Al-Baiti. Dan bahkan hampir di setiap majelis ke majelis, beliau selalu ikut andil, bukan hanya ikut badan alias body, tapi juga ikut membantu dalam hal apapun untuk perkembangan majelis pulsan. Ini kita kedatangan tamu kita, namanya Bang Salam ya. Kalau lebih akrab nama panjangnya tuh Abdul Salam gitu ya. Atau kalau di Arab itu dia Abdul Salman sebenarnya, Raja Salman. Raja Salman. Kalau di sini Citra Gorden, jadi dia Raja Karpet yang ada di Banjarmasin. Gimana nih, Bang Salam, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hujan tetap sehat nih. Sehat, semangat. Tidak demam sama sekali ya? Tidak ada demam. Alhamdulillah. Memang hari ini kota Banjarmasin tadi diguyur hujan, tapi masih sempat kita membuat yang namanya podcast, sehingga akan ada yang namanya ngopi malam hari. Kalau biasanya kita ngobrol perkara ilmu, perkara iman, tapi kalau dengan Bang Salam nih cocoknya perkara ini dan itu. Jadi gitu Abu ya. Jadi ini itu. Nanti akan banyak pertanyaan untuk Bang Salam. Bang Salam, boleh tahu sedikit tidak? Biar Pulsaners tahu, semuanya tahu. Bang Salam ini asli mana nih kalau boleh tahu kan? Kemudian usianya berapa dan punya usaha apa? Biar Pulsaners tahu semua. Jadi untuk saat ini umur dulu ya? Iya, usia dong. Ya, usia 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan jual perlengkapan buat musola, sejadah lah seperti itu, karpet masjid, karpet buat rumah, spray, handuk, dan lain-lain. Berarti perlengkapan tempat ibadah. Iya, kan? betul. Karpet, kemudian handuk, bahkan tadi apa? Karpet rumah, spray juga ada. Di antaranya ini karpet saya beli. Oh, karpet tempatnya Abuya ini belinya di tempat Bang Salam ya? Alhamdulillah. Berarti banyak diskon kalau Abuya. Iya, alhamdulillah buat Abuya itu insyaallah paling murah. Paling murah sudah ya. Tanpa untung ya. Tanpa untung. Yang penting karpetnya dapat berkah. Dapat berkah. Baik, Bang Salam, kita mau nanya nih. Udah berapa lama nih usaha menekuni di dunia karpet, kemudian tadi handuk dan lain-lain? Dulunya ikut abang, dari nol juga. Mungkin setelah lulus di pondok, ikut abang di pasar. Dulunya kan pasar namanya orang Banjar itu pasar Ujung Murung. Pasar Ujung Murung. Tahun berapa tuh? Mungkin sekitar tahun 2007 atau 2008. 2008. Buka pertama kali. Enggak, ikut abang. Iya, kalau abang udah lama. Abang cerita itu dari tahun 1993. 1993. Ini gaya Banjar. Iya. Harusnya 1993. Iya. Kalau orang Banjar nih 1993 gitu ya. Pak, adanya podcastnya agak gugup sedikit. Gugup ternyata. Iya. Nah, kalau begitu kita lanjut nih Bang Salam. Dari sekian perjalanan, berapa tahun berusaha, Citra Gorden ya nama tokonya ya? Itu nerusin punya abang. Oh, punya abang ya. Kalau punya sendiri? Ya itu dulunya kan Citra Gorden itu kan namanya toko abang. Oke, toko.
Jadi saya keluar dari abang itu mungkin 2018 atau 2019. 2018 2019 Udah keluar dari abang. Ikut abang. Keluar dari Abang. abang. Jadi keluar dari abang tuh 2018, 17, 18, 19 buka sendiri terus disuruh tetap pakai nama itu Oh, Citra Gorden. Citra Gorden. Karena kan Citra Gorden itu sudah terkenal dari abang sebelumnya. Jadi abang pakai bendera baru. Oke, pakai bendera baru. Iya. Berarti perjalanan usaha, kalau kita boleh tahu, enak apa tidak berbisnis? Ya ada enaknya juga, ada susahnya juga. Ya nikmatin aja sudah. Disyukuri lah ya. Disyukuri Tapi alhamdulillah. sampai sejauh ini masih survive ya, masih terus. Alhamdulillah. Toko ini masih buka ya. Masih terus buka berkat doa orang tua, Doa orang tua, doa keluarga juga, doa keluarga juga, ada juga doa Abuya doa ya. guru kita Abuya. Alhamdulillah. Jadi kalau berbisnis itu jangan lupa minta doa orang tua, doa keluarga, dan juga Doa guru kita. Betul. Baik. Bang Salam, saya pengen dengar. Kan Bang Salam ini bisnis jalan, tapi ada sesuatu hal yang mungkin ingin jadi pertanyaan soal ini itu ngopi dulu Bang Salam. Oke, Biar oke. enak, ngopi Iya. dulu, ngopi dulu. Biar enak ya bicara. Iya, biar enak ngobrolnya. Bismillah. Saya dengar nih ya, Bang Salam ini orang dekatnya Abuya, Nah, bahkan dulu pernah menjadi ipar. Ya, iparnya Abuya dulu. Ini saya dengar sudah tidak menjadi ipar lagi gitu. maaf. Oke. Ceritakan sedikit soal ini itunya. Kenapa sampai ini itu yang tadinya ipar, kemudian akhirnya menjadi itu tidak beripar lagi dengan Abuya. Kenapa nih? Ya mungkin perjalanan hidup. Jalanan hidup, Mungkin itu takdir Allah. takdir Allah. Iya. Kata mertua ya. Ya. Kata film itu YouTube tuh filmnya habis. Oh, sudah habis. Nah. Sudah habis. Jadi sudah habis gitu ya. Filmnya. Tapi kesan apa? Kan mungkin ada cerita sedikit, Atau- kesan baik, atau kesan buruk kita atau kan- bagaimana kan Iya, kita nggak tahu. Tapi- kebetulan kan ada Abuya di dulu ipar, Nah. sekarang udah nggak ipar tapi tetap dekat gitu. Tetap kan udah jadi dia apa berganti abah tetap jadi abah juga. Oke. Tapi mertua tetap jadi abah juga. Nggak ada, masih baik semua. Masih baik. Kesan-kesannya baik semua, nggak ada. Maksudnya tuh ya mungkin tadi dari pihak sana memang baik, abah baik, mama baik, anaknya pun baik. Mungkin takdirnya sudah Coba filmnya udah habis, Filmnya tapi habis. silaturahminya tetap berjalan. tetap berjalan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oh, Oh, berat loh sebenarnya. Yang namanya apa ya? Ketika bucin gitu ya, jadi budak cinta, kemudian harus terpisah gitu ya. Tapi luar biasa, survive lah beliau. Usaha tidak terganggu dan percintaan juga alhamdulillah sampai sejauh ini masih single ya. Alhamdulillah. Single ya. Tidak ada pengen cari gitu atau gimana gitu. Ya Kalau kita kepengen. kepengen ya. Siapa nggak kepengen ya kan? Wanita Bisa. soleha ya pastinya. Insya Allah Kita doakan. Yang penting kita doa guru kita, berdoa. Ya. doa ibu juga kan, biar tahun ini kalau bisa dapat jodoh. Oke. Amin, amin, tadi amin. kan ceritanya filmnya kan sudah habis Ya. selesai. Gimana kan? nih ya Bu ya? Apa lika-liku di balik itu semuanya kok bisa sampai filmnya habis atau apa? Kenapa nggak dibuat episode? Bersambung-sambung. Bersambung. Bisa Iya. lagi kembali kan bisa. Bisa kan? jadi, juga. cuma ceritanya bagaimana? Apakah mungkin Salam ini masih labil, kurang bimbingan atau bagaimana? Coba saya mau tanya ke Salam yang sebenarnya. Pertanyaan Abuya itu gimana? Ya mungkin itu Bu ya, kesalahan belum juga mungkin. Pihak sana tuh udah ada penyesalan baik semua. Karena ya tadi jodoh tadi Bu ya. Ketika kita ngomong jodoh, betul kata Abah itu filmnya sudah selesai. Berarti kan takdir sudah rahasia Tuhan. Kita tidak boleh mendahulukan takdir. Ikhtiar usaha kan sudah dilakukan. Masalah itu sudah kita kembalikan kepada Allah. Yang terbaik kita sulit mencari ke sana. Kenapa? Tetap hubungan sama kita satu rahmi, ketemu Abah tetap salaman, tetap kekeluargaannya itu masih luar biasa. Maka sulit loh, kebanyakan kalau di Jawa di mana-mana kalau sudah putus tidak ada hubungan lagi biasanya.
ibarat kata amat sudah. selesai sudah, Dan- alas Iya. gitu ya, selesai ya. Tapi ini masih ada hubungan silaturahmi. Tapi setelah saya analisa, saya perhati ini sampai detik ini ya, si wanitanya juga nggak dapat jodoh, si lakinya belum dapat jodoh. Ada apa nih? Bisa tanda kutip ini. Menurut ente gimana Bapak? Kalau menurut saya ya istilah anak-anak sekarang itu CLBK, cinta lama bersemi kembali itu bisa. Kalau memang ada takdirnya berjodoh kembali, kan seperti itu aku. Bisa juga cinta lama belum terulang kembali, jadi bersemi atau belum terulang kembali. Atau begini, Gimana? yang satunya takut mau menikah lagi, yang Ya. ini kenapa takut tidak bisa membimbing, jadi haus dengan ilmu, atau bagaimana caranya ke depannya nanti membina yang benar. Ya. Bisa jadi karena ulun sendiri dulu menikah itu kepingin waktu usia 17 tahun mau menikah. Cuma saya pikir kalau 17 tahun masih masa labil kan, Ya, maka saya kawin itu sampai usia 30 tahun lebih 30 tahun baru menikah. kalau menikah, dan istri waktu itu usia 17 tahun. 12 tahun. Ya namanya kawin mula-mula ya, gini tuh nggak bisa masak, nggak bisa ngelipat, tapi sekarang masaknya luar biasa. Bahkan saya jarang makan ke warung-warung tuh kalau sudah bininya kan, saya lebih mendapatkan bini. Kenapa begitu? Satu, lebih irit ya, lebih sehat, lebih terjamin. Kenapa ketawa? Iya. Ada yang salah nggak kan? Mas agak yang tadi masalah pengiritan. Pengirit. Hemat Coba. atau kaya bisa. Soalnya kalau kita makan di rumah itu, Iya. kita tahu pasti dia lebih hati-hati kebersihannya. Kalau di warung, apalagi yang beli rame, kadang-kadang kan nggak dicuci juga asal-asalan. Kita kan nggak tahu juga. Apalagi sekarang nih antara halal dan haramnya banyak yang kita tidak paham ya di luar sana. Kadang-kadang menjadi temuan ketika sudah ramai ternyata haram kan gitu. Jadi khawatirnya, tapi ya mudah-mudahan banyak halalnya lah kalau di luar sana. Karena saya banyak makan di luar ya, Iya. daripada makan di rumah. Terus gimana ya Bu ya? Ya menurut saya belum pernah melihat seorang laki-laki kayak Ananda Abdussalam. Walaupun kehidupannya itu kan ini juga salah satu laki-laki yang playboy juga, banyak cewek yang suka sama dia apa. Tapi sampai detik ini belum menikah. Berarti kan di sini menunjukkan apa ya? Aku nih yang salah, mungkin dia nunggu wanitanya dia kawin dulu apa baru dia. Kita kan nggak tahu. Belum tahu ya. Iya, kan perasaan hati pun yang tahu yang terdalam. Kalau perasaan hati di mana nih Bang Salam? Apa ini? Bang Salam, perasaan hati gimana kan? Tadi ada istilah perasaan hati. Ya, Apakah sudah lost, lepas, atau gimana? ini mungkin dia kesalahan dari kita kan, Oke. mungkin Jadi tidak mencari kesalahan orang lain. tidak mencari kesalahan dari Luar biasa. Ini yang sulit dari dia. Oke. Setiap kita tanya kesalahannya di mana, mungkin saya dulu yang salah. Kenapa? Ya karena saya pemimpinnya, mungkin saya kurang bisa apa karena labil. Waktu mondok dulu nakal kata dia, nggak lama waktu mondok kata dia, wajar. Iya. Mengakuin salah itu lebih baik daripada mengakuin benar, padahal dia nggak salah. Iya. Benar tapi ngaku salah bagus, salah ngaku salah ya wajar. Daripada orang mengaku benar, kebanyakan orang itu nggak menyalahkan orang. Ini kita tanya nggak pernah menyalahkan. Justru dia mengatakan mengikuti kata-kata mertua Sidin. Katanya filmnya sudah tamat. Ketika tanya bagaimana, ya mungkin saya belum bisa memimpin. Kan ini hati jiwa yang besar, sulit diikuti. Berjiwa besar lah Bang Salam. Ya. Besar. Luar biasa. Sampai sejauh ini masih survive ya. Kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Tapi kalau dengar banyak wanita yang suka sama dia. Cuma karena dia ini bikin audisi mana yang pantas. Seleksi mana- lah ya. Seleksi, tidak mau kata dia jatuh ke jurang lagi. Karena kemarin yang jatuh saya yang jatuh. Saya nggak mau nanti jatuh dua-duanya. Berarti jangan sampai masuk ke dalam jurang yang sama Iya. atau jurang yang berbeda kan, berbahaya kalau berbeda lagi, jurangnya lebih dalam. Biasanya kayak itu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih sedikit ke Bang Salam. Jadi kan ada Abu yang mengatakan bahwa disukai oleh wanita kan gitu. Apalagi Yang tadi. sekarang sering ikut majelis. Kira-kira dalam tanda kutip konteks mencari wanita yang seperti apa yang diinginkan Bang Salam sebenarnya? Ya
wanita yang terutama sih soleha, taat sama suami, taat sama orang tua, ya itu dari yang tadi. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang taat, yang soleha, ya kepada orang tua. Oke, mungkin di antara Coolsaners semua, ya, yang ingin mencari pasangan, ya, pasangan ini yang soleha, kemudian taat kepada orang tua, sama yang apa ya kira-kira, yang bisa menerima apa adanya abang kita ini, ya silakan merapat, sering-sering hadir di majelis kalau bisa. Kan gitu Abu ya. Nah, mungkin ada sedikit kata-kata mungkin yang ingin disampaikan pada Coolsaners, karena kan Bang Salam ini juga mau bisnis gitu ya, kemudian juga kiat-kiat apa dalam melakukan hal bisnis kepada Coolsaners di luar sana supaya mereka tuh lebih semangat dalam berbisnis. Apa ya? Jadi ini masalah bisnis ya, usaha. Jadi kalau usaha itu harus giat, satu ya banyak sedekah, supaya dipermudahkan usahanya, banyak sedekah, ya bantu guru kita, bantu orang tua dan lain-lain. Kalau secara ilmu, apa yang harus dilakukan oleh Coolsaners jika mereka melakukan sebuah usaha baru, jika ada kegagalan atau belum berhasil lah istilahnya, bagaimana caranya? Mulai dari nol, kemudian juga perjalanan berbisnis apa yang dilakukan oleh seorang Coolsaners, kira-kira menurut Abu yang dalam konteks ilmu. Ada sebuah pepatah itu, tidak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Artinya semua bidang usaha apapun, coba dulu. Yang penting sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita, bakat kita. Artinya kalau kita suka dengan pekerjaan ini, tekunin aja tuh. Maka tidak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Banyak orang yang nggak kuliah tapi dia ahli komputer. Makanya tidak ada yang tidak mungkin sebelum mencoba. Coba dulu walaupun Anda tidak lulusan di bidangnya. Siapa tahu dikasih kelebihan. Betul. Ada kayak saya ini anak pondok. Anak apa? Gua tuh mondok dulu. Kapan saya ini punya mobil? Kapan? Enak. Allah itu maha kaya. Dengan beriringnya waktu, dengan sendirinya setelah kita punya istri, punya tanggung jawab, ada usaha. Di situ kita punya prinsip, tidak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Coba dulu apapun, yang penting niat yang benar, ingin membantu, menyenangkan keluarga, memakmurkan istri dan anak, menyekolahkan mereka. Niat amal niat yang banyak itu bagus. Karena dikatakan niatul mukmin khairun min amal. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada perbuatan. Maka kita perbanyak niat. Dari sini saya lihat Bapak Salam itu bertanya sama saya, Abu ulun ikut kata atau buka sendiri. Maka dia mengamalkan kata-kata tadi. Tidak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Setelah dia coba, ternyata jadi mungkin. Yang seharusnya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Coba aja dulu. Dulu saya mau kawin. Kalau saya ini mondok nggak punya apa-apa, masa saya kawin orang susah? Saya minta saya mau kawin orang kaya. Kok bisa terkaya? Teman-teman bilang hayal ente, kok hayal? Coba dulu, tidak ada yang tidak mungkin sebelum mencoba. Coba. Berarti doa ya, ingat di doa. Makanya, coba aja dulu. Ya. Tapi dibarengin dengan niat yang tulus. Katakan pada wanita itu, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Kalau dia mau, berarti itu jodoh kamu. Kalau dia mau, berarti dia beruntung. Kenapa? Tidak akan kita ucapkan kata-kata cinta kita, suka kita, sebelum kita pikirkan. Kita kan sebagai laki-laki bertanggung jawab. Kita penuntut ilmu. Yang kita ucapkan pasti kita sampaikan. Kenapa kita berani mengatakan, aku suka sama kamu? Kalau kamu suka, berarti pilihan Tuhan yang terbaik berlaku. Kalau kamu nggak suka, berarti Allah ngasih yang lebih baik. Udah kamu selesai hidup. Laki-laki, kata Mandani, adanya kamu nggak ada kamu nggak ada bedanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah.
pilih. Kalau ada masalah dimanapun, solusinya gampang. Ustaz juga bertanya kepada hati. Oh, mencari yang halal aja susah, itu mulut, hati enggak. Apalagi yang haram, ya kan? Jadi itu andil, omongan aja. Mencuri itu nggak baik, perbuatan diri itu nggak baik. Kan hatinya, kan ada hatinya, itu nggak baik. Bohong kau mengatakan itu baik. Cuman kenapa? Ya, orang yang semacam ini butuh pencerahan. Orang semacam itu butuh pendekatan. Setiap manusia itu punya jalan yang benar. Cuman kok nggak ada yang membimbingnya, nggak ada nasi jalannya. Kayak kita mau berangkat nggak tahu jalannya, kan bisa nyasar-nyasar kemana-mana. Saat dia nyampe juga lambat, banyak tanya-tanya, buang waktu. Makanya lebih baik kita pelajarin dulu, ketahui dulu, baru enak kita melangkah. Menurut saya begitu, Pak. Sebuah jawaban dan solusi ya, yang terbaik untuk Pulsaner semua soal yang namanya tadi. Ketika saya bertanya ya, bagaimana ketika kita mau melakukan sebuah usaha yang baru, tapi sudah diberikan jawaban kembali kepada niat, yang penting usaha dulu, coba dulu, yang gitu kata Abu ya. Kemudian juga mungkin Bang Salam nih ya, Bang Salam, apa yang akan dilakukan ke depan kira-kira? Ya ke depan ya tadi mencari jodoh ya pastinya. Ke depan kan biar orang tua di rumah bahagia dan ada pasangan. Jodohnya di depan ya. Iya. Yang penting kan minta doa ke Buya biar Iya. tahu dapet jodoh. Kata Lia, wanita yang diinginkan oleh Salam yang tinggi, yang bodinya bagus, yang cantik, yang soleha. Kalau bisa kaya, betul. Cukup kita minta yang terbaik dong. Masa dikasih separuhnya terserah Tuhan. Yang penting keinginan kita yang baik. Yang terbaik lah pokoknya. Kalau bisa, kalau masih ada di atas yang terbaik itu kita pilih. Ibaratkan ente mau dikasih, ini sepeda motor, ini mobil iPad. Itu gimana? Apa? Pintar. Jadi kita memilih yang terbaik ya. Yang terbaik. Jadi Kalau nggak mau cari yang penting cantik walaupun miskin, tolong. Salah. Cari yang terbaik semuanya sesuai perintah Nabi. Masa dapat separuhnya ya sudah takdir, ya berarti usaha yang terbaik. Apakah tidak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencoba? coba ya. Coba dulu. Coba besok. Bang Salam. Hmm. Kalau lihat ada yang tinggi, cantik, coba dulu. Masalah ditolak urusan belakang, yang penting dicoba dulu. Coba dulu. Siapa tahu dengan mensering banyak mencobanya ada yang menerima, ada yang tolak. Bisa jadi itu jodohnya. Ketika nyantol, berarti kamu pilihan terbaik bagi itu. Ketika nyantol, berarti aku akan dikasih yang lebih baik buat kamu. Betul. Jadi jangan ada rasa kecewa gitu. Ngapain kecewa? Pulsaner harus dengar itu. Ini orang beli nggak perlu kecewa. Iya. Kita beli, dia nggak mau biasa. Karena ada orang jual tanah, kita beli bukan jodoh, nggak jadi juga. Sama wanita juga begitu, kita beli. Kalau jodoh kita, nggak sih. Kalau bukan jodoh, nggak kasih. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Yang lebih baik dikasih yang lebih baik. Berarti Allah ingin ngasih yang lebih baik ke kita. Kita merasa nggak baik. Ketika wanita itu mau diminta sama kita, berarti Allah mentakdir kita itu yang terbaik buat kita. Oke. Ini luar biasa ya. Kita ngobrol perkara ilmu, kemudian juga iman yang dapat, bahkan ngobrol perkara ini dan itu bersama Bang Salam di kesempatan podcast kita, Pulsan Podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kata-kata dari Bang Salam mungkin kepada Pulsaner, kata-kata hari ini kayak biasanya kan ada tuh. Mungkin apa, pantun atau gimana? Kata-katanya semangat membantu majelis. Oke, semangat membantu majelis. Berarti Salam ini usahanya itu ada yang dipikirkan untuk majelis lain, untuk orang tua lain. Berarti niatnya Salam itu baik, mulia. Tepuk tangan dong buat Salam. Kalau Abu ya, kata-kata mungkin buat Pulsaners. Kata-kata bagus harus gampang. Ya, Maju terus untuk menjadi orang yang terbaik dengan cara banyak duduk sama ulama, dengan cara banyak mengambil manfaat daripada orang yang soleh. Karena itulah
manusia akan menjadi terdepan ketika dia mau mengambil manfaat hikmah dari orang yang soleh. Ketika ditakdir kaya, maka dia menjadi orang kaya yang bermanfaat untuk umat. Ketika ditakdir menjadi pejabat, maka dia pejabat yang lebih mementingkan masyarakatnya. Ketika ditakdir menjadi ulama, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik untuk orang lain. Satu-satunya cara deketin ulama, duduk dengan dia, ambil berkahnya, ambil ilmunya, munasib dengan dia. Insya Allah orang-orang dulu itu ketika ditanya mau kemana, ngarep berkah. Karena berkah itu luar biasa. Berkah itu tidak bisa dilihat, berkah itu hanya bisa dirasakan. Yang mendapatkan berkah dia akan merasakan berkah. Karena berkah itu tidak nominalnya tidak ada. Apalagi banyak lebih bagus. Apa berkah? Seun qalil yakun katsir, satu yang sedikit menjadi banyak, itu berkah. Saya pernah melihat orang dulu di Pasuruan itu dia jual kupang. Emak jual kupang. Keliling kampung Gandu, mama. Akhirnya dia nabung jual kupangnya itu sampai ditakdir oleh Allah ya, bisa nyekolahkan anaknya, ya, punya mobil. Akhirnya ketemu sama Habib, Bu, kenapa ente ini masih jual kupang kok gini? Apa ada dia? Berkat saya keliling ini Habib, saya dipanggil Ibu Haji. Berkat saya keliling ini Habib, saya bisa nyekolahkan anak-anak. Berkat saya keliling ini Habib, saya bisa punya mobil, punya tanah. Saya teringat dengan hadis tadi, apa Nabi? Tidak boleh bisa, ayolah Bu. Jikalau di dalam usaha kamu itu membuat kamu berkah, maka kontinulah, istiqomahlah. Baru nanti engkau bisa mengembangkan aset kamu. Oke, saya ingat dengan hadis itu ketika mama itu mengatakan berkat ini Habib saya bisa haji dengan anak. Langsung saya teringat dengan wejangan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau sesuatu itu membuat kamu barokah, kamu berkah dalam jualan parfumnya, berkah bagi itu. Tapi kalau nanti banyak sumbernya, yang kedua yang mencari. Kenapa? Karena sumbernya sudah berkah. Yang sulit kok sumber tidak berkah, nggak bermacet, nggak berkah. Ketika berkah, sudah gagal sumbernya tetap berkah, jalan berkah. Mencari sumber yang berkah ini harus ada hal-hal yang diperhatikan. Hal yang pertama harus mementingkan ibu daripada istrinya. Hal yang kedua mementingkan guru, karena guru itulah yang mengantarkan mereka untuk mengenal Allah. Jadi dikatakan oleh Nabi apa? Abaukum talasa, abu kalladhi tawalladat, abu kalladhi allamaka, abu kalladhi tazawwad. Ayah kita tuh 3. Ayah kandung, mertua, sama guru kita. Tapi ingat, dengan guru kita mengenal, dengan guru kita tahu ilmu. Itu namanya rohani, kasih makan rohani. Orang tua kita jasmani. Nanti kalau kita meninggal, jasmani kita nggak kepake lagi, yang kepake rohani. Bahkan kalau kita masuk ke surga, jasad kita nggak kepake lagi. Kita nanti di surga itu soleh, bahasa kita bahasa Arab. Nggak bisa lagi, lo nanti nggak ada, lo gua nggak ada lagi, ikan dan mana nggak ada lagi. Dari surga itu usia kita kan belum usia 33 tahun nanti. Dan tingginya kita itu kayak Nabi Allah Adam 300 kilo segini, 300 gini ya, kayak pohon kelapa tingginya. Yang anak pikir kalau sudah tinggi kita kayak pohon kelapa, sisanya itu apa? Coba bayangkan, kalau tingginya kita sampai 300 kilo, tak yang miskin, karena mikir, kayak oh pisang kita ya. Habib ya, kita menghayal. Apalagi yang kita pakai itu nanti tidak dari selalu tahu. Itu apa? Haji. Kata-kata tuh haji deh. Hah? Kalau masuk surga ya. Iya. Dan kita nanti tidak ada Nabi Yusuf. Tidak ada yang buka hidung kayak jambu mente, nggak ada yang hilang kayak Nabi Yusuf. Iya. Itu luar biasa sekali ya. Penjelasannya di podcast kali ini ya, bukan hanya sekedar ngobrol tentang usaha, kemudian juga tentang masa perjalanan kehidupan dari Bang Salam, tapi alhamdulillah kita juga mendapatkan yang
mudah-mudahan menjadi berkah buat Pulsaner semua. Yang penting tetap berusaha dan jangan lupa sama guru dan orang tua. Mungkin sekian ya pertemuan kita di podcast pada kesempatan kali ini. Dan untuk semua Pulsaners jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube yang ada Pulsamania TV, dan juga tidak ketinggalan sering-sering menonton live Abuya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti yang selalu hadir di TikTok Pulsamania, kemudian juga di Instagram. Jadi kita saling share, mungkin sebarkan supaya mendapat keberkahan di sana. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekeliruan di kesempatan kali ini, dan kalau ada hal yang baik merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Abuya dan juga Bang Salam. Semoga Pulsaners nanti ada yang mau kontak admin ya, siapa tahu pengen berjodoh dengan Bang Salam ke depannya. Kita tetap membuka untuk Siapa saja ya. pilih mungkin dengan Istiqomah. mana yang terbaik, sekian banyak perintah yang baik. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya Abuya, terima kasih, dan Bang Salam terima kasih, dan seluruh Pulsaners terus tonton dan jangan lupa sebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.